Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mualliminal mu'minina al-amilina al-mukhlisina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa juma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Saya betul kaula cintai, betul kaula sayangi. Ya. Dah. Iya. Ini ngakui bahasa apa nih? Bahasa nah? Iya gitu ya. Iya. Oke. Saya coba pakai bahasa Indonesia, cuman nanti mon keluar Madura nah ya kalau keluar Maduranya bagi yang tidak paham bahasa Madura nanti kalau ada yang ketawa ikut ketawa gitu aja. Nyaman tak nyaman? Gampang tak gampang? Gampang ya? Yang tidak paham bahasa Madura kok nanti ada yang nangis ya nurut nangis gitu aja guys. Yang penting kalau ada yang ngantuk jangan ikut ngantuk. Berarti bahasa Indonesia ya? Kibon. Ya sekeluar lah sudah ini guys. Mana? Sallallahu Muhammad. Yang saya cintai dan yang saya takzimi, yang saya sayangi, saya hormati para guru, para muallim, para ustadz, para orang-orang pinter, para ustazah, para guru wati. Masya Allah. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sebutkan yang sempat saja. Di sini ada Ustadz Khairul Anwar. Terus ada Insyaallah ada Ustadz Abdul Qadir Jailani. Terus Ustadz Abdullah Abdillah. Nah. Nah, Ustadz Sajid, dan semuanya ini saya nggak kenal. Salahnya sampean jarang ngundang saya. Muntroy kenal lo ojeng Pak. Alhamdulillah. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas, yang pertama saya gak pantas sebetulnya ceramah atau menyampaikan kata-kata di sini saya merasa tidak pantas. Karena saya harus berhadapan dengan orang-orang yang intelektual tinggi. Yang para ustadz, para guru ini semenjak saya pulang dari Hadramut, dari Yaman, pertama kali saya, Masya Allah, ceramah di depan tentara-tentara dakwah ini ya baru kali ini saja.
Dan jujur ya, sebetulnya saya ini grogi, drodok, atau ngeter. Cuman kalau saya ngeter, ya tak jadi ceramah nanti. Ya. Nah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya di sini para ustadz atau para ustazah. Kalau saya sebutkan satu persatu, ya ceramahnya saya pada pagi ini isinya cuma nyebutin nama sampean, Pak Mule pun gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya diberkahi insya Allah ya. Alhamdulillah. Bentar saya mau tanya ke ustazah ini dulu atau ke bapaknya, ke bapak guru. Tadi yang disampaikan oleh siapa? Ma'arif. Oleh ketua Ma'arif itu menurut sampean ya Pak, sudah cukup atau bisa lebih? Hah? Enggak, ini perlu dipertanyakan ini. Ya Pak, cukup ya? Bapak-bapaknya ya Pak, menurut sampean yang disampaikan tadi cukup sudah? Nah? Kurang? Kurang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu manfaat insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Para guru-guru yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini para guru ini Masya Allah ya. Guru itu, saya soalnya di rumah jadi guru. Survei membuktikan problem yang terbesar bagi seorang guru itu bukan ketika gak punya sepeda motor, bukan. Memang itu problem, cuma gak terlalu besar itu. Ketika gak punya mobil itu problem, cuma gak terlalu besar. Problem yang terbesar bagi seorang guru yaitu adalah ketika gagal mencetak karakter yang baik atau gagal mencetak murid yang baik, itu adalah problem terbesar. Benar gak benar? Betul okay? Masya Allah. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu Pak ya, kita baca sejarah seperti Kiai Hamid Pasuruan dan juga Kiai Khalil Bangkalan, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar, Assegaf Gresik, juga Kiai Hasan Genggong. Ulama-ulama dulu itu Pak, Bu, mereka kalau ketemu sama temennya, sama-sama ulamanya, yang ditanya itu adalah bukan piro santrimu saiki, bukan gitu. Berapa muridmu, bukan. Tapi yang ditanya adalah santrimu sudah, muridmu sudah ada yang hafal Al-Quran, muridmu sudah ada yang berdakwah, muridmu sudah ada yang manfaat untuk umat, itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena problem terbesar bagi seorang guru ketika dia gagal mencetak karakter baik kepada sang murid. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentar, saya mau tanya dulu. Sebelum saya melanjutkan ini, kira-kira dengan apa yang saya sampaikan tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu ini kira-kira setuju tidak setuju? Setuju ya? Problem terbesar bagi seorang guru atau masalah terbesar bagi seorang guru ketika guru itu gagal atau kesulitan mencetak murid menjadi orang baik. Setuju nggih? Masya Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, terus gimana Habib? Caranya supaya kita ini bisa mencetak murid yang baik. Itu sangat gampang sebetulnya Pak. Ingin saya sampaikan di sini. Ya, ibu-ibu, ustazah-ustazah ini. Mungkin ada yang tanya, terus ya apa Habib caranya supaya ini saya punya murid yang meler, keblinger, nakal, sembrawut, pokoknya serba ada. Terus siapa ini solusinya Habib? Nah, gampang. Solusinya itu cuma satu. Solusinya cuma
Cuma satu ini. Tapi kira-kira kalau saya sampaikan di sini, sampean ini kira-kira, mohon maaf, sampean semua ini kira-kira siap apa enggak untuk bawa sangu yang saya sampaikan ini? Siap apa enggak? Insyaallah. Nah, caranya gimana? Bentar, sebelum saya langsung ke poinnya, saya ingin ngajak sampean kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah, Pak. Karena tadi saya berbicara di bawah itu saya ngobrol sama Bapak Abdul Qadir kalau nggak salah di bawah. Saya tanya, sampean ini di Ma'arif NU sudah lama ya? Sudah lama Habib? Sudah lama sampean jadi pejuang NU. Kata dia, tidak Habib, saya cuma penerus para pejuangnya NU. Jadi ini semua yang hadir di sini ini adalah penerus. Semuanya di sini adalah makmum. Adalah makmum. Imamnya siapa? Kita baca sejarah, Pak. Masya Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolun." Semua kalian itu tersesat. Semua manusia itu tersesat. Kecuali setelah mereka mendapatkan risalah atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hebat, Pak. Jadi satu-satunya cara bagi seorang guru kalau ingin mempunyai lembaga atau ingin mencetak masyarakat, mencetak umat yang hebat, ingin mencetak murid yang berakhlakul karimah, satu-satunya jawabannya yaitu adalah ikuti, perbanyak membaca, ikuti sepak terjang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rasulullah itu hebat, Pak, Masya Allah. Coba bayangkan dia apa enggak hebat. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan akhlakul karimah, untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyampaikan hidayah, diutus oleh Allah seorang diri. Ketibi, sendirian Rasulullah, Pak, Bu. Diutus ke sekelompok kaum yang subhanallah melernya itu super power sudah. Melernya super. Sampean punya murid yang melernya super power? Ada apa enggak ada? Ya, aku udah jelas ini jawabannya ini. Jujur aja, jujur. Ini terbuka sama-sama guru kok. Ya, problemnya sama ini. Weh lah, tahu usah tutup-tutupin pun. Nggih. Jujur, sampean punya apa enggak murid yang melernya super power? Punya ya? Nah, ini. Cara ngadapin gini mana, Beb? Cara ngobatin dia gimana? Cara nyembuhkan dia? Ini kita sampaikan di sini. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Kok bisa, Beb? Kita lihat sejarah. Rasulullah itu, Pak, seorang diri, Pak. Sendirian diutus oleh Allah untuk memperbaiki suatu kelompok kaum yang melernya super power. Saya pernah membaca di kitabnya Syekh Said Ramadan Al-Buti yang berjudul Fiqhus Sirah. Itu saya ada kitabnya di rumah. Dan kalau bapak-bapak atau ustazah-ustazah ini, ibu-ibu guru mau baca, sekarang sudah ada terjemahnya kok. Di Shopee atau di apa? Di Lazada, iklan ini ya. Hah? Jangan di Lazada, Shopee. Soalnya saya ada toko juga di Shopee itu. Iya, ya. Nggak bener ya. Jadi sampean buka di Shopee terjemah Fiqh Sirah Syekh Said Ramadan Al-Buti itu keluar. Ada terjemahannya bagus itu. Saya baca itu, Masya Allah. Saya di rumah mengajar kitab itu ke santri. Alhamdulillah sudah hampir nyampe separuh. Alhamdulillah. Nah itu saya baca di situ, Pak. Ternyata Rasulullah itu diutus ke sekelompok kaum yang luar biasa. Abuh, kok naku ngeden-ngedeni, Pak. Abuh, merengis. Apa? Meringis.
Ya ini, repotnya ceramah depan orang intelektual ya gini. Hah? Alhamdulillah. Wes. Emang gimana Habib kaum waktu itu? Luar biasa Pak. Saya baca di situ Pak, Rasulullah itu harus berhadapan dengan empat kelompok. Yang pertama, waktu itu lagi hebat-hebatnya kaum Majusi. Sedang hebat-hebatnya kaum Majusi. Mohon maaf ya kalau bahasa saya emang nggak tertata. Sampean kalau bahasanya bahasa kampungan saya. Karena saya lulus MI di Berurip, Pak Yakin dulu. Pak Yakin enggak ada? Oh, insya Allah. Tapi dari Sumber Urip ada kayak. Insya Allah. Iya. Ada ya? Masya Allah. Siapa? Oh iya ya. Iya insya Allah. Saya lulusan MI-nya Pak Yakin. Enggak apa-apa. Bahkan saya bersyukur ke Pak Yakin. Panjolin dulu Pak. Meler saya dulu. Iya. Aduh, insya Allah. Saya dipukul sama rotan sama Pak Yakin, betes ini Pak. Iya, dulu. Dan Pak Yakin ketemu saya, mohon maaf Beb, saya dulu mukul. Oh enggak, lestarikan itu pemukulan itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Cuman kayaknya model guru-guru sekarang ini takut yang mau mukul muridnya, takut. Oh dilaporkan polisi. Iya Pak, Masya Allah Pak Yakin. Saya sampai sekarang alhamdulillah barokahnya pemukulan itu. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Yaman, bisa nyantri ke Habib Umar, bisa kenal dengan orang-orang soleh. Saya bilang ke Pak Yakin, jangan kecil hati Pak, ini semua barokahnya pemukulan. Lah iya ini ada putranya, ada Gusnya ini di sini. Apa biar disampaikan, artinya apa? Saya bukan menjelekkan Pak Yakin, bukan. Maksudnya metode gitu bagus sebetulnya loh. Mun korang pancolin, ambil di rumah saya banyak itu pancolin itu. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu Pak. Rasulullah itu harus berhadapan dengan, mohon maaf ya kalau bahasa saya nanti kalau mungkin di sini kan guru bahasa Indonesia kan, karena saya cuma lulusan MI, nggak pernah saya di SMP apalagi di SMA, saya langsung mondok ketemu sama Utawi Insun. Ya, kalau di pondok Utawi Insun. Jadi saya nggak tahu bahasa-bahasa tertata rapi itu saya nggak tahu gitu. Nanti mungkin ditranslate sama Ustadz Khairul Anwar mungkin. Gitu. Rasulullah itu harus berhadapan dengan orang kelompok kaum yang luar biasa Pak. Jadi kita kalau setelah mendengar gimana perjalanan sepak terjangnya Rasulullah, aduh kalau cuma berhadapan dengan murid yang meler nggak ada apa-apanya. Coba bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah seorang diri, sendirian, nggak ada panitia waktu itu. MI Nurul Islam Kalibening ini saya Pronojiwo, saya duduk tadi di ruang tamu itu, panitianya luar biasa, ketua ini, nanti ini lagi ada ini, 20 orang ada mungkin. Artinya begitu pentingnya suatu struktural karena kita meyakini bahwasanya kita tidak mempunyai kekuatan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, sendirian Pak, menghadapi ada 4 kelompok yang sangat luar biasa. Yang pertama kelompok Majusi. Kelompok Majusi itu Pak, di zaman itu ketika Rasulullah pertama diutus itu, kelompok Majusi ini punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan nyembah api. Nyembah api. Nggak cukup itu Pak, kelompok Majusi ini saking melernya, mohon maaf, sampai mereka itu punya undang-undang boleh halal seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ayo saya mau tanya, sampean ada murid sampean yang kayak gitu? Ada yang nyembah api muridnya? Sekarang enggak
ada nyembah api. Api dibuat mainan sekarang, Pak. Iya. Ada ya di sini yang muridnya punya keyakinan atau izin ke sampean, Pak Guru, yo apa? Pak, izin saya Pak ya, apa? Mau ngawini ibu saya, ada? Tidak ada. Rasulullah harus berhadapan dengan orang-orang kayak gitu, Pak. Ya Allah. Dan itu sudah berakar-akar, sudah kuat, berakar bertahun-tahun, ratusan tahun. Mulai zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan 600 atau 500 tahun. Sudah jadi adat istiadat. Saya sering nyampaikan itu kepada santri. Wahai santri di rumah, wahai santri, sesungguhnya perang yang paling besar bagi kita yaitu adalah ketika kita lulus dari pesantren, pulang dari lembaga sekolah, lulus, kita harus berhadapan dengan adat istiadat yang jauh daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang dengan adat itu sulit, Pak. Rasulullah harus berhadapan dengan kaum Majusi. Ibunya nggak apa-apa kawin be ibu, kawin sama putrinya, bapak kawin sama putrinya, abang kawin sama adiknya. Wah, itu di kaum Majusi seperti itu dulu, Pak. Ratusan tahun itu didakwai oleh Nabi Muhammad SAW seorang diri. Itu satu. Kelompok yang kedua, Rasulullah harus berhadapan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu, Pak, punya kebiasaan apa? Kebiasaan kaum Yahudi adalah memalsukan kitab Taurat. Kitab Taurat yang asli itu dipalsukan, diganti, diedit, editor. Ya, editornya kitab Taurat. Itu orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah harus berhadapan kelompok yang ketiga adalah kaum Nasrani. Editornya kitab Injil. Kitab Injil yang asli dari Nabi Musa ya. Nabi Musa itu diedit, dipotong-potong, dihabisin semuanya, dijadikan oleh orang-orang Nasrani. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, Rasulullah harus berhadapan dengan orang Arab yang meler. Orang Arab meler dari dulu itu sudah ada, Pak. Makanya kalau mau niru orang Arab, jangan niru yang meler, niru yang bersorban. Niru yang bersorban, bukan saya, Pak. Ya, intinya niru apa? Niru yang baik. Karena semenjak diutusnya Nabi Muhammad dulu, memang ada orang Arab yang meler yang disebut dengan kaum jahiliyah. Rasulullah harus berhadapan dengan orang-orang kafir musyrik, orang Mekah, orang Arab. Orang jahiliyah itu parah, Pak. Istrinya itu bukan cuma dikawin, Pak, diperdagangkan kayak onde-onde di pinggir pasar, Pak. Orang-orang jahiliyah itu dulu. Jadi punya istri 4 di baris di depan pasar. Ayo sapa iki rek? 1000 rek, 1000. Piro iki? 5000. Sing iki piro? Rodok pesek iki 3000 gitu. Orang-orang jahiliyah seperti itu dulu. Masya Allah, zina di mana-mana. Makan riba, di mana-mana, Pak. Subhanallah, sampai saking puncaknya kata Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, saking puncaknya melernya orang-orang jahiliyah sampai mereka melakukan haji, tawaf di pinggir Ka'bah, mudho. Enggak ada yang pakai kerudung, enggak ada yang pakai baju, mudho. Ditanya, kenapa sekalian ini kalau tawaf kok mudho? Abengkang. Jawabannya apa? Iya, karena kita diciptakan oleh Allah, lahir dari perut ibu, kita ini tidak berpakaian, maka sekarang kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ciptaan Allah, tidak berpakaian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba saya mau tanya ke sampean, simpel saja. Ada murid sampean yang waktu di kelas mudho? Kalau ada ya apa? Nah itu. Iya mun laki, ya. Nah, itu. Jadi gitu, sampean pas waktu ngajar, Masya Allah, ada murid sampean yang ngelepas baju, ngelepas celana, ngelepas pakaian-pakaian dalam. Enggak ada. Rasulullah harus berhadapan dengan orang-orang kayak gitu. Didakwai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepak terjang dakwahnya yang sangat luar biasa sampai mereka lah menjadi para sahabat. Di antara mereka ada Salman Al-Farisi, orang Persia, Pak, orang Majusi. Salman Al-Farisi menjadi sahabat yang sangat agung sampai ketika perang Khandaq, ketika berperang dengan kaum musyrikin,
Rasulullah sampai minta pendapat kepada sahabat Salman Al-Farisi, orang Majusi yang dulunya orang Majusi masuk Islam, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mulai tadi angkat volume ini, sampean ini paham enggak paham kira-kira nih? Ki Pak Rotok mantuk gini tak paham ini. Paham ya Ki? Iya. Lanjut tak lanjut? Bentar lagi ini insya Allah 10 menit lagi, nggak usah lama-lama. Karena saya masih ada acara lagi. Jam berapa ini sudah? Loh. Insya Allah saya masih ada acara lagi. Alhamdulillah tepak laris nih Pak. Tepak laris. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya saya ini kan kerjaannya ya cuma ya gini ini Pak. Kalau gak ada undangan-undangan gini ya tak boleh kelakuan gue lah Pak. Nggak apa-apa, jujur-jujuran baik ini sudah, nggak apa-apa. Ya, cuman bahaya kalau ada seorang ustadz atau seorang guru atau seorang penceramah kemudian menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan syariat, dia mengharapkan amplop itu bahaya. Nggih. Ya Pak? Iya itu. Masya Allah. Mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah ya. Iya. Makanya jangan kaget kalau saya ini nggak suka ke amplop. Ya, begitu. Kembali lagi ke yang tadi. Biar kita dapat sangu ini. Karena kita berhadapan dengan guru-guru yang Masya Allah ini. Rasulullah harus berhadapan dengan itu semua Pak. Wah Masya Allah. Sendirian Rasulullah. Dengan trik dakwah. Makanya Habib Umar, guru saya Habib Umar itu mengarang satu kitab namanya Siyasatud Dakwah, politik dalam berdakwah. Masya Allah. Politik dalam berdakwah. Politik untuk gimana murid ini menjadi orang baik, gimana ini umat ini menjadi orang baik, itu namanya Siyasatud Dakwah. Rasulullah berhadapan dengan itu semua, dicetak oleh Nabi Muhammad pelan-pelan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesabaran yang sangat luar biasa sampai mereka menjadi orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang yang dahulu Majusi, Nasrani, Yahudi, kafir, musyrikin dididik oleh Nabi Muhammad dengan begitu hebat, dengan akhlak yang sangat hebat sampai mereka menjadi orang yang iman yang luar biasa keimanannya. Mereka mengeluarkan satu ungkapan yang ungkapan itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Qur'an, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Nyaman Pak. Nyaman saya nyaman ya. Alhamdulillah. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Caranya ya apa Habib? Ya baca sejarahnya Rasulullah. Makanya mohon maaf, ngapunten mohon maaf ya. Masukan dari saya. Maaf, monggo kalau diterima, monggo gak diterima ya gak apa-apalah. Sekolah-sekolah kalau bisa itu setiap harinya harus dikasih walaupun hanya 5 menit, kenalkan murid itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan walaupun hanya 5 menit setiap hari. Jadikan itu adalah makanan pokok, nasi kon. Benih karo gun gereng ataupun tempe tahu bukan, tapi itu nasi. Nasi untuk murid. Harus ada waktu setiap harinya walaupun hanya 5 menit, apalagi bisa 10 menit khusus murni menceritakan bagaimana akhlak dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ya Pak, kalau gitu setuju tidak setuju? Kurang kompak, setuju tidak setuju? Ini mungkin ya Ustaz ya, bisa diprogramkan mungkin nanti atau gimana ini, sampean yang lebih tahu caranya gimana, itu kenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai maaf Pak, maaf. Saya di Hadramut
Saya bandingkan dengan Hadramut. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Saya di Hadramut itu kurang lebih 5 tahun. Di Tarim, di Yaman, itu saya 5 tahun. Habib Umar itu guru saya, punya pondok pesantren. Di samping pondok pesantrennya beliau punya lembaga umum. Jadi kalau bahasa kita ada pelajaran IPS, apa itu, IPA itu ada. Tapi itu murid-murid itu ketika baris, itu yang dibaca itu setelah membaca lagu-lagu itu sama gurunya itu ditanya, siapa nama nabi kalian? Muhammad. Siapa putrinya beliau siapa? Fatimah. Istri tercinta beliau siapa? Khadijah dan Aisyah. Siapa kakeknya beliau? Abdul Muthalib. Waktu baris itu. Kalau saya ingat dulu waktu di MI itu waktu di MI Brurip itu ada kalau mau pulang ada duduk rapi. Enggak tahu sekarang masih ada itu, duduk rapi itu. Hujar, hilang wis. Hah? Dulu ada duduk rapi itu ada. Antengan-antengan, ada masih? Ada ya? Nah itu antengan-antengan itu biasanya anak MI itu. Ya, saya dulu duduk rapi, itu ditanya sama guru, siapa yang bisa jawab pulang duluan. Nah, itu buatkan, coba itu. Ayo siapa nama nabinya? Muhammad, pulang. Ayo siapa nama istrinya? Ini pulang. Itu mungkin kalau seperti itu, insya Allah mengaca kepada sejarah Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang musyrikin Mekah itu dirubah segitu hebat oleh Rasulullah. Insya Allah murid-murid kita pun akan menjadi orang yang hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya ini sudah setengah jam ini. Wes, jadi intinya adalah ayo sama-sama terus bersabar mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya nanti kalau ada program-program apa, insya Allah para guru lebih tahu dari saya, lebih memahami insya Allah. Ya, cuman yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon maaf. Ini perlu saya sampaikan. Mohon maaf, ngapunten. Ini sebetulnya nasihat untuk saya sendiri. Kalau kita punya murid yang sukses, kalau kita punya murid atau santri yang sukses, kalau bisa jangan gampang diakui, Pak. Itu siapa itu? Saya jadi dokter. Itu kalau bukan saya yang mendidik tak kira jadi itu. Ayo, banyak tak banyak? Banyak, nih penyakit nih Bu. Penyakit nih penyakitnya guru kayak gini. Saya sendiri, bukan sampean. Ya mungkin kalau sampean dari dulu mungkin ya. Ini saya sendiri. Saya sendiri kadang nafsu kayak gitu tuh ada, Pak. Bisikan setan kayak gitu. Ngelihat santri saya ceramah. Itu di hati tuh. Kalau bukan karena saya yang didik tak kira bisa ceramah. Iya. Siapa itu? Itu jadi pedagang sukses. Dulu itu. Cek langko saya engko ya. Engkau saya ini satu kampung ini murid saya semua wah aku kebe kena ya Allah. Sudahlah seperti apa kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ini dawuhnya Imam Syafi'i, ini nasihat untuk kita. Wahai para guru, Imam Syafi'i pernah bilang, khudhu, ambil semua ilmuku, kata Imam Syafi'i, setelah kalian menjadi alim, tolong jangan satupun di antara kalian yang menisbahkan, yang mengatakan pernah menyantri kepada aku. Itu kata Imam Syafi'i. Semua ambil ilmuku, jadilah kalian orang alim, jadilah kalian orang sukses. Tapi tolong ketika ditanya siapa gurumu, jangan bilang aku adalah guru kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mon guru kayak gini, ini Pak. Apa ini? Jempol. Sekarang kan enggak kita orang ini. Kok ngakoh? Itu ada muridnya jadi pedagang ini. Itu memang ahli matematika anaknya. Siapa? Saya matematika yang ngajarin dia. Palang tak palang? Palang. Itu sifatnya korun. Sifatnya korun. Korun itu Pak punya sifat seperti itu. Kaya raya, korun itu kaya raya Pak. Sampai sekarang kalau ada orang kaya nemu harta namanya harta
Karun, hartanya Korun. Korun itu seperti itu Pak. Ketika dimintai zakat oleh Nabi Musa, Korun itu hidup di zamannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu punya 3 santri Pak. Santri yang begitu cerdas, yang begitu hebat. Yang pertama namanya Korun. Korun itu santrinya Nabi Musa. Yang kedua namanya Yusha. Yusha. Yang ketiga santrinya Nabi Musa adalah namanya Kalib. Kalib. Jadi santri Nabi Musa telok Korun, Yusha sama Kalib. Kalian kalau ingin lihat di kitab tafsir Al-Basit yang dikarang oleh Al-Imam Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Itu ada di kitab itu. Jadi Nabi Musa itu punya 3 santri. Ya beda Pak, lulusan Yaman Pak. Nah ini keluar boleh nafson nih kawan. Ya kau tuh harus nyebutin nama kitabnya, lulusan ya Yaman. Sama lulusan MI Brore Pak, ini Pak. Ya. Tako kita mah kelopain pun tentak kelopain saya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, seneng gak seneng punya murid yang sukses? Seneng gak seneng punya murid yang menjadi anak yang berakhlakul karimah? Ketika Habib Ali Jufri, guru saya Habib Ali Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau ditanya, ya Habib Ali Jufri, sampean ini kalau punya murid apa cita-cita sampean? Kata Habib Ali Jufri, cita-cita saya kalau saya punya murid, saya berdoa kepada Allah, saya bermunajat kepada Allah supaya murid saya lebih alim, lebih pintar, lebih sukses daripada saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Punya 3 santri. Saya sebutin kitabnya. Wajar Pak ya, saya soalnya ceramah. Kalau ceramah-ceramah itu biasanya saya nyebutin kitab-kitab gini. Bukan apa? Takutnya dikirain rang-ngarang bibi, bukan. Buni ngala Google nih Pak. Beda kitab apa ini? Ada kitabnya. Ya begitu. Jadi kitabnya ini namanya kitab Tafsirul Basit yang dikarang oleh Imam Wahbah Zuhaili. Nabi Musa punya 3 santri. Yang pertama namanya Korun, yang kedua namanya Yusha, yang ketiga namanya Kalib. Korun santrinya Nabi Musa ini Pak. Nabi Musa ngajarkan kepada 3 santri ini kitab Taurat. Diajarkan sampai salah satu dari 3 santri ini yang paling pinter, yang paling hebat yaitu adalah Korun. Sampai dikatakan di dalam tafsir itu, Korun itu Pak saking cerdasnya, saking hebatnya, Korun itu sampai hafal dan fasih membaca hafal kitab Taurat. Jadi Korun itu Pak adalah ulama kaya loh Pak. Ustadz kaya loh Korun itu. Guru kaya. Mangkana, maaf, mun beda guru kalau ada ulama yang diharapkan cuma kekayaan, berarti itu adalah guru Korun. Setuju tidak setuju? Orang, setuju tidak setuju? Setuju. Kalau ada ustadz saya pikir lagi, mak soki, mak ini, rekening berapa? Aduh, tak pernah mikirin muridnya, yang dipikirin cuma fulus. Lah berarti ini adalah ustadz kok. Orang kompak ustadz kok. Ustadz Korun. Kalau nemu kayak gini, ada guru kayak dipanggil sudah Pak Korun. Ya? Perempuan. Apa? Perempuan. Nah, ini perempuan. Koruninya ya. Lanjut ini masalah Korun. Kita tutup dengan masalah Korun. Ini cerita Korun. Jadi Korun itu seperti itu Pak. Hafal Taurat itu hafal dia Pak. Subhanallah, diajarkan oleh Nabi Musa, Korun itu diajarin ilmu namanya ilmu kimia. Ilmu kimia di zamannya Nabi Musa itu bukan kimia-kimia yang kayak kita ini. Kimia itu ilmunya sangat luar biasa Pak dulu Pak. Ya apa ilmu kimia dulu saking hebatnya kalau lulus Nabi Musa ngajarkan Korun itu ilmu kimia. Santri-santrinya Nabi Musa itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu ke ilmu kimia itu, cuma Korun yang mampu Pak Bu. Sampai dikatakan saking hebatnya ilmu kimia yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Korun. Korun itu Pak kalau megang besi, teguk gini, diginikan,
jadi emas, Pak. Mana besi? Beda besi ini. Ya. Ya, misalnya ini besi gini, ini besi misalnya. Sama korun dengan ilmu kimia, bukan wali, beda ilmu itu, ada ilmunya. Itu diajarkan oleh Nabi Musa kepada korun, dipegang ini. Jadi emas. Ayo, saya mau tanya, ilmu itu masih ada atau sudah lenyap? Lenyap, dah ada sekarang. Korun, makanya korun itu kaya. Kenapa? Beneguk besi, setiap besi yang dipegang jadi emas. Neguk tiang listrik emas, Pak. Korun itu, hebat korun, makanya kaya. Tak laku apa, tak laku, Pak. Korun itu tadi kelakuan apa? Kelakuan neguk besi. Besi dipegang, jadi emas. Besi ini dipegang, jadi emas, jadi emas. Ini ditafsir, ditafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili. Sampai saking kayanya, Pak, Masya Allah. Saya kaget baca di kitab itu, Pak. Korun itu saking kayanya korun. Korun itu punya gudang, gudangnya itu ada kunci gembok. Lah, setiap gembok itu kan gembok kecil-kecil segini, Pak, kecil. Itu gembok semua kalau dikumpulin di satu tempat, tempatnya itu besar, itu nggak bisa dibawa. Tempat gemboknya itu saking banyaknya gembok, tempatnya itu nggak bisa dibawa kecuali harus dibawa dengan 60 kuda. Ayo saya mau tanya, di sini ada yang dagang gembok? Hah? Tanya sampean ke toko-toko yang jualan gembok itu. Ada gembok yang itu yang jualan gembok, ini korun nggak jualan gembok, punya gudang emas. Lah gudangnya itu ada gemboknya. Gemboknya itu kalau dikumpulin kecil-kecil itu dikumpulin itu jadi di satu ruangan atau di satu tempat. Tempat itu gak bisa dibawa kecuali dengan 60 kuda. Pas enggak apa gudeng. Gemboknya banyaknya kayak gitu, Masya Allah. Kaya, Pak. Saking kayanya korun itu, Pak, Masya Allah. Luar biasa. Ini Masya Allah, innalillah ya. Innalillah. Korun itu innalillah wa inna ilaihi rajiun, Pak. Pala. Korun itu setiap saking kayanya. Karena maaf, penyakitnya orang kaya itu kan biasanya suka pamer, Pak. Korun itu suka pamer. Ya muntah kaya apa sih pamerakin kan gitu. Ya. Korun itu suka pamer, Pak. Jadi korun itu suka pamer kekayaannya, Masya Allah. Sampai dikatakan setiap sebulan sekali, fi kulli syahrin, setiap sebulan sekali korun itu mengadakan karnaval. Mengadakan jadi karnaval itu ya. Lah Pak takok tak yang jeng boleh gue nih. Ya. Jadi maaf, jangan bukan di karnavalnya ya. Karnaval bagus, di Tarim, di Hadramut juga ada karnaval. Jadi korun itu mengadakan sebulan sekali karnaval. Karnaval apa isinya? Bukan karnaval pamer-pamer salon, bukan. Kalau kita di sini karnavalnya isinya apa? Banter-banteran salon kan gitu. Kalau korun bukan banter-banteran salon, apa? Mamerkan semua kekayaannya, dipamerkan jalan. Keliling kota sebulan sekali. Dikatakan fi waraihi, setiap karnaval itu sebulan sekali, pasti yang ikut karnaval menggiring, yang membawa atau yang ikut di belakang hartanya korun itu kurang lebih jumlah orangnya adalah 40.000 orang. 40.000 orang. Coba saya mau tanya, ini Pronojiwo ini rakyatnya ada berapa? Ada 40.000? 40.000 orang sebulan sekali keluar apa? Ikut giring-giringan, ikut apa? Karnaval, merayakan pameran hartanya korun. Masya Allah, luar biasa. Dengan kekayaan yang begitu hebat, ketika ditanya korun, wahai korun, ditanya oleh tetangganya, wahai korun, kamu kok bisa kaya seperti ini korun? Apa jawaban korun? Iya langko. Saya bisa kaya seperti ini karena saya belajar. Saya bisa kaya gini karena saya belajar ilmu kimia. Saya. Kalau bukan karena kepintaran saya.
Kalau bukan karena kehebatan saya, harta sebanyak ini tidak akan datang. Mun bani engkau, kalau bukan saya, murid saya itu tidak akan sukses. Kalau bukan saya, murid saya itu tidak akan pinter. Kalau bukan saya, si fulan itu tidak akan menjadi pejabat ini, tidak akan menjadi seorang ustadz ini, atau tidak menjadi guru ini. Semuanya karena saya. Semuanya karena orang. Semuanya karena berarti bapak guru korun. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wes. Intinya, kesimpulannya, gimana cara menghadapi umat, gimana cara menghadapi murid yang keblinger, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kenalkan kepada mereka tentang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kalau kita sukses mendidik seorang murid, murid itu menjadi orang baik, tolong jangan sedikit-dikit kita menisbatkan kepada kita, atau bahasa kita ojo gampang ngaku. Mudah-mudahan manfaat wa barokah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang kurang mengena atau kurang pas atau kasar, karena ini berarti kebodohan saya, kekurangan saya, ini adalah kelemahan saya. Sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya gak pantas berbicara di depan sampean sini semua. Saya kesini bukan untuk ceramah, tapi untuk menasehati diri saya sendiri. Kalau memang ada yang baik bisa diambil, mun tade saya baik buang kepi pun buang kepi. Ya mudah-mudahan manfaat dan barokah insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah terakhir kita akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Hashim Al-Jufri. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga kita bersama tidak tergolong tipe guru yang bersifat seperti Qarun. Dan juga patut juga kiranya kita mencontoh beliau ini adalah alumnus Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Subururip. Beliau tidak berani berkata banyak, tetapi saya yang mengatakan. Untuk acara berikutnya, pembacaan doa dalam hal ini akan dibacakan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Haji Abdillah Priyono Arsulan. Kepada beliau waktu kami aturkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Husain bin Hashim Al-Jufri oleh Allah diberikan kemudahan kita menerimanya, dan kita teruskan untuk anak didik kita di masing-masing madrasah. Dan salah satu inti dari yang disampaikan oleh beliau tadi, hendaknya kita membuat kebiasaan atau program mengenalkan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mencontoh dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah kita, ketika kita mengajar sehari-hari.
kita akui bahwa kita kurang membaca sejarah Nabi kita. Harus kita akui, termasuk saya. Oleh karena itu, mari kita usahakan kita membaca sejarah Rasulullah Muhammad SAW dari manapun sumbernya, insya Allah akan menjadikan barokah bagi kita semua. Dan kita oleh Allah dijadikan para pendidik yang ikhlas, yang bisa mencontoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa waladana wa talamidana min ahlina wal taqwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidaina wa umura waladina wa umura talamidina wa umura mutarisina wa umura asatidatina wa umura ma'adina wa umura madrasatina wa umura madrasatina wa umura jami'il muslimin ma'adamati samawati wal ardh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna biha ila al-masjidil haram li ada'i manasikil haji wal umrah wa ziyarati Arafat wal mutadith Fatimah Aminah wa ziyaratil Masjidin Nabawi wa qabri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa adkhilna jannatal ma'brur bi rahmatika wa bi syafaati rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minin. Hadirin rahimakumullah. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara halal bihalal dan pembinaan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Pronojiwo. Namun kami mohon kepada para hadirin, para undangan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Setelah acara ini kami tutup,
maka kita lanjutkan dengan, karena ini halal bihalal, kita bermusyafahah, bersalam-salaman, perempuan-perempuan, laki-laki, nggak boleh laki-laki perempuan, berbahaya. Dan setelah itu ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ma'arif NU Pronojiwo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mulai awal hingga akhir. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman bersama-sama membentuk barisan melingkar separuh putra separuh putri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi. Mohon untuk kembali duduk bersama karena ada beberapa hal yang akan disampaikan pada acara siang hari ini. Untuk kembali duduk ke tempat semula.